kesini ingin menawari kamu kerja di tempat Bude. Kerja apa, Bude? Sinden wayang. Jadi dalam 7 hari ke depan, kita akan mengadakan pergelaran wayang ruwat. Pergelaran wayang ruwat kuwi wayang sing digelar kanggo pinyuwunan-pinyuwunan khusus. Karena wayang ruwat itu tidak boleh salah. Kalau salah, bisa kualat. Tidak ada. Saya sudah cuci mobil. Kalau ada sudah saya temukan. Kamu bukan lawanku, Setiaji. Harusnya aku membunuh mereka sejak dulu. Tidak ada yang boleh terlewatkan sedikit pun. Lebih baik aku bunuh diriku sendiri. Dan kalian akan kehilangan. Halo Sobat Movie Buff, balik lagi bareng gua Renata. Hari ini solo biasanya berdua. Tapi tenang aja karena di sini ada 2 orang yang akan menemani saya. Wow. Ada Kak Selin dan Mas Agus. Oke. Mau bincang-bincang soal film barunya. Namanya apa? Danyang Wingit. Danyang Wingit Jumat Kliwon. Kliwon. Kalau boleh tahu Danyang Wingit itu apa sih? Danyang Wingit. Artinya Danyang. Artinya D-nya. Kepanjangan ya kalau dari situ ya. Danyang. Kepanjangan. Danyang yangnya apa? Danyang. Danyang, tempat ya. Oh, Penunggu. Tempat ataupun penunggu. Oh oke. Wingit. Danyang Wingit. Dipingit ya kan ini mau nikah enggak ya? Enggak beda lagi beda ini Beda. bahasa. Jadi Angker Danyang ya. Wingit, tempat angker, penunggu Iya, angker. Ataupun horor ya sebenarnya. Oh oke. Jadi sebenarnya mau ceritain soal apa? Ke tempat angker kah? Mau cerita filmin Danyang Wingit? Jadi ini sebenarnya Danyang Wingit itu adalah judul ya, judul Oh, film judul. yang mewakili dari jalan cerita film ini sendiri. Oke. Film ini basicnya horor, tapi yang mau kita angkat adalah mungkin bukan horor ya Mas. Kalau itu Iya. nanti Mas Agus aja yang lebih menceritakan idenya, ceritanya bagaimana. Betul. Cuman kalau sebagai pemain, Danyang Wingit ini lebih ke mengangkat budaya dari perwayangan. Betul ya, dari perwayangan dari kisah Jawa ya. Mau diapain sih Mas? Wayang ini Mas sebenarnya Mas. Sebetulnya ada cerita unik di balik sebuah wayang ini ya. Yang ada ruwatannya kayak gitu. Jadi ada cerita di Jawa itu ada sinden yang dikulitin untuk dijadikan wayang. Seperti itu. Jadi sebenarnya beneran Mas. Kalau itu ya- dayangnya ini ya. Jadi ada sinden, Danyang itu kan penunggunya. Jadi maksudnya gini, ceritanya dari Danyang Wingit ini sendiri Iya. kan tentang wayang, budaya dan cerita masyarakat. Cerita masyarakat. Jadi kan setiap budaya, adat atau tempat itu punya ceritanya sendiri dan setiap cerita itu punya maknanya sendiri kan. Nah, yang mau kita angkat ini adalah cerita masyarakatnya itu sendiri. Terlepas dari itu benar ataupun tidak benar, nyata Betul. ataupun tidak nyata. Kan kita nggak ada di situ pada Iya, saat itu, iya. hanya ada ceritanya. Ada ceritanya. Gitu. Makanya itu yang kita angkat. Kalau Selin sendiri di sini sebagai Saya Citra. Citra. Citra sebagai sindennya. Sinden.
keren. Berarti nyanyi mulu dong di sini ya? Nah, nggak mulu sih. Oh, nggak Ya, mulu nyanyi sih. aja. Oh, nyanyi aja. Nyanyi sekali aja udah susah. Nyanyi sekali, apalagi banyak ya? Ya, ini by the way berat banget ya. Nggak usah dah nggak. Kayak ngangkat barbel ya. Biar sekalian kan. Iya benar juga olahraga ya kita. Tadi sebagai sinden itu ada proses belajarnya dulu nggak sih? Untuk jadi sinden itu kayaknya salah satu tantangan aku kenapa aku mau menjadi bagian dari Danyang Wingit ini. Jadi itu sebuah tantangan ya. Jadi kan aku tuh bukan tipikal yang maksudnya gimana ya? Bukan yang banyak film gitu, nggak sering ngambil. Jadi ada beberapa yang aku ambil, ada beberapa yang enggak. Semua itu tergantung dari mana, tergantung dari ceritanya, tergantung dari tantangan tersendirinya, apakah ini cerita benar atau enggak. Terus kan ada kemenarikan tersendiri dan tergantung deal-dealannya juga. Kalau itu bercanda. Itu yang penting ya, itu yang Kalau penting. itu nggak bercanda, kalau itu nggak- salah ya kalau itu bercanda. Nggak, jadi memang untuk menjadi seorang sinden tuh nggak mudah ya. Makanya itu yang menjadi tantangan aku. Gimana sih cara jadi sinden? Mungkin aku udah pernah nyoba nyanyi, udah pernah nyoba main sinetron, main film. Tapi nyanyi untuk jadi sinden itu punya teknik khusus tersendiri yang sulit ya kayaknya. Iya. Kalau kita tuh Harus belajar terus-menerus. punya waktu berapa bulan Berapa waktu itu lama belajar? waktu itu belajar? Beberapa bulan, tapi itu kayaknya nggak cukup ya. Kayaknya sinden asli Ya itu karena cengkok-cengkoknya harus dapet kayak gitu. Oke. Ya memang susah sih. Kalau nyanyi kan mungkin lebih ke biasa ya. biasa Yang ya. nggak biasa sih, cuman maksudnya ada teknik juga. Iya, ada Setiap teknik penyanyi juga. punya ciri khas sendiri. Cuman kayaknya kalau jadi sinden tuh Lebih susah sulit Wow. ya, lebih sulit Lebih mungkin sulit. ya buat aku. Tapi Dan nyanyinya- bukan bahasa Indonesia ya. Iya, sebenarnya. bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Kadang-kadang ada bahasa Jawa kuno. Kromo oke. ya. Contohnya kayak Hung Sukmo Purbaning Jati. Mungkin orang tidak paham ya kan untuk bahasa Indonesianya. Tapi itu kan bahasa lampau ya. Betul. Kayak gitu, dan harusnya merinding kalau diterusin itu. Tadi Mas Agus udah, berarti Kak Selin kali ya. Nah, Coba disindenin dulu dong, kita boleh dong denger sindennya. Penasaran nih dikit Enggak, aja. jadi memang untuk ngafalin liriknya aja itu sulit, Mbak. Iya, betul. Sulit Karena pada saat itu mantra aja. ya. Oh, Pada saat itu ada artinya sendiri kan, dan nggak bisa gimana ya, masih harus ada ritual-ritualnya, dan iya. nggak bisa. Ya pokoknya ya ditonton lah pokoknya. Pokoknya Kalau pada mau- saat part kalau mau lagi tahu, nyanyi itu, nah itu semuanya tuh diem gitu, Suasana- semuanya tuh suasana langsung diem. Oh, tegang oke, gitu, oke, kayak oke, ke oke. bawah. Mbak, aku juga nggak bisa ngulang lagi karena pada saat take-nya juga, recordingnya juga, pada saat itu benar-benar suasananya tuh memang beda ya. Beda banget. Jadi, Oke. aduh Mbak gimana ya, nggak bisa. Kalau Susah, berarti kalau mau susah. denger langsung, kalau mau denger sindennya Selin harus di film. Ya, film. Jadi jangan lupa. Ngomong-ngomong soal Danyang. ya, ini kan Danyang soal Wingit. wayang, Iya. soal budaya. Kenapa sih kok mau film ini gitu? Kenapa yang diangkat ceritanya tuh soal wayang, soal budaya Jawa yang mungkin kayaknya kalau sekarang orang jarang kali ya yang banyak nonton wayang gitu. Kenapa sih? Nah, iya. Jadi gimana caranya kita itu akan nguri-uri. Kalau orang Jawa ya nguri-uri wayang itu tersendiri. Jadi banyak kan yang wayang itu kalau mungkin di sekarang itu susah untuk pewayangan kayak gitu, dan tanggapan itu kan susah. Mungkin orang-orang desa aja yang nanggap gitu kan. Nah, gimana caranya kita coba edukasi gimana sih wayang itu secantik apa sih, kayak gitu sih. Karya-karya wayang tuh luar biasa sebetulnya. Kenapa nggak kita ulik dan nggak kita angkat? Meskipun dengan horor ya, tapi Iya. ada di balik itu siapa tahu orang makin mau melihat wayang. Betul, kan ada sindennya, ada penabuhnya, ada dalangnya, kan komplit kayak gitu. Seni itu indah kok. Seni itu indah bener. Terus kenapa yang dipilih Kak Selin nih Mas? Pas banget kok Kak Selin. Apa yang bikin pas? Apa yang bikin pas? Sebetulnya dari awal banyak yang teman-teman tuh kenapa sih Kak Selin gitu Iya, kan? betul. Kan dia bule banget gitu. Dia putih banget gitu kan, sedangkan orang Jawa itu kan sawo mateng ya. Oh ya ya. Tapi di situ udahlah, itu kan pas banget menurut aku gitu kan. Dan aku
udah dapet banget sosok Kak Selin gitu untuk memerankan peran utama di Danyang Wingit Jumat Kliwon, dan alhamdulillah bagus banget juga. Bagus banget juga. Iya, dan aku kagum aja ketika ada satu scene ya di situ Kak Selin baru mau nyinden tuh. Dia berpakaian sinden. Semua kru, pemain lainnya dan teman-teman yang nonton diem semua. Itu baru aku rasakan ketika aku syuting di Danyang Wingit ini. Starstruck kali ya melihat Selin. Kayak ada aura sendiri di situ, dan ya emang beda sih. Beneran beda. Beda loh Kak. Masya Allah. Jadi memang kan kita kan memperdalami sesuatu karakter dan cerita itu kan juga harus diteliti ya Mas ya. Betul. Dan kebetulan dari tim juga, dari tim PH Kanza Film juga, dan dari tim aku juga, kita tuh udah bekerja sama gitu untuk saling riset, nyari tahu. Oh ternyata memang benar ada beberapa sinden yang punya ritual sendiri. Ada beberapa dalang yang punya ritual sebelum memulai pagelaran wayang sendiri. Namanya apa tuh kalau di bahasa Jawanya, aku juga masih belajar. Dan jadi memang ada beberapa ritual yang dilakukan, entah itu doa, entah itu untuk ketenangan, entah itu untuk apa, tapi memang ada beberapa yang kita cari tahu memang ada, dan coba dijalankan pada saat syuting film ini, proses syutingnya, dan nonton di filmnya juga kayak kebawa gitu jadinya. Ya gitu deh, coba deh gimana ya, susah ngejelasinnya. Nah tadi udah ngomong kalau butuh ada pendalaman karakter pasti ya di sini Kak Selin. Berapa lama sih mendalami karakter, atau ada ritual-ritual khusus yang Kak Selin lakukan sebelum masuk ke tadi mau nyinden, mau apa gitu? Doa sih ya. Jadi kalau untuk riset memang 1 tahun kita ya. Oh, riset PH Kanza sama timnya Kak Selin tuh 1 tahunan. Kalau untuk proses sebelum syuting itu pendalaman materi film itu sekitar 6 bulan. Oh Kayak gitu sih Kak. Jadi memang agak panjang ya. Berarti sekitar 1,5 tahunan lah ya membuat film ini. Betul. Syutingnya sendiri Mas? Syutingnya sendiri kurang lebih 3 mingguan ya. 3 Tapi mingguan. belum, nggak ada 1 bulan lah. 3 mingguan. Itu udah ngos-ngosan juga. Udah ngos-ngosan. Kak Selin itu aja, doa aja sebelum mendalami karakter. Apa sih biasanya? Karena ada ya, kalau untuk mendalami karakter itu pasti kan itu tadi ada pelatihan, kita ada reading namanya ya. Kalau mau film itu biasanya kita latihan, kita reading, kita mendalami karakter, mengenal satu sama lain. Dari segi karakter dan dari segi pribadi kita sendiri juga. Terus kita menyatukan semuanya dan riset juga, ikut bertanya-tanya dan mencari tahu arti dari lagu, bagaimana nadanya, karena yang paling sulit tuh tantangan buat aku di sini nyindennya itu ya. Jadi untuk ngafalin Mbak, untuk ngulang lagi sekarang sulit mungkin. Jadi lupa ya. Ngafalin liriknya aja itu sulit. Udah hafal juga tetap aja masih dibenerin lagi gitu. Jadi wah salah. Bahasanya kurang diteken ininya, gininya gitu. Jadi memang nggak bisa sembarangan gitu aja. Kayaknya sinden-sinden tuh dari kecil ya dilatih ya. Makanya Kak Selin tuh kalau di lokasi itu sering diem sendiri gitu. Oh nggak boleh diganggu ya? Iya karena memang ya tingkat kesulitan nyinden ya. Itu yang sangat berat. Itu sih Kak. Itu kalau di set, penasaran, kalau di set kalau pas nyinden itu ada yang nemenin berarti? Maksudnya bukan nemenin itu, maksudnya salah Selin harusnya begini gitu, ada yang gitu, atau kesadaran diri sendiri oh ini salah gitu? Ada dong. Oh tetap ada. Tetap ada. Oke. Gitu. Seru sekali. Tapi sebelum berseru-seru ke selanjutnya kita mau main dulu kali ya, main games. Ini kok pada diem aja. Ada hadiahnya ini. Ada hadiah. Tepuk tangan dong. Hadiahnya ya gambar rame iPhone. gitu maksudnya ya kan. Hadiahnya gambar iPhone ya. iPhone 17. Gambarnya aja ya. Iya, gambarnya aja. Ya, jawabannya ya. ini belum ya. Pilih ya salah satu ya. Ini boleh deh Mas. Mas ikutan nih nanti jawab ya. Acting, nyanyi atau emosional? Aku. Ya. Emosional deh. Emosional deh. Susah soalnya ya. Udah acting nyanyi lagi. Wah, maruk kayaknya ya. Kalau Mas Agus, berarti Mas Agus harus Mas Agus ini aja deh. Ditumbalin atau numbalin? Numbalin dong. Cepat juga ya. Wow. Kalau Selin, ditumbalin atau numbalin?
numbalin, karena kalau ditumbalin kita numbalin diri sendiri juga ya kan? Iya. Sama aja itu mah. Iya. Tumbalin orang, tumbalin Iya. Mas Agus. Selanjutnya, Mas Agus, jadi ambisius atau biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kalau Selin jadi ambisius atau biasa-biasa aja? Ya, biasa aja. Biar sama deh. Jangan sama dong. Lanjut, Mas Agus, hidup abadi atau jadi kaya? Kaya dong. Percuma ya abadi ya. Iya. Kaya. Selin, hidup abadi atau jadi kaya? Kaya, kalau abadi Jangan nggak sama, ada. Kak. Mas, abadi nggak ada yang abadi ya dong. Kan nggak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi, Semuanya ya, kan juga ya. nggak ada yang abadi. Iya, iya. Iya, lebih enak kita menikmati ya Iya, kan. betul. Mati ya apa Iya. yang ada ya. Lanjut, yang terakhir. Kalau lagi di sebuah pertunjukan wayang, pilih jadi apa? Arjuno. Arjuno. Ganteng dong. Oh ganteng. Iya, saya kan belum ganteng, gimana saya jadi ganteng. Ganteng nggak guys? Diem aja nih, nggak ada yang Iya, jawab. diem lah. Sekarang lagi ganteng kan, dia baru potong rambut tuh teman-teman, tepuk tangan dong. Aduh, Kak Selin kemarin potong biar- Karena kesini ya, iya, jadi potong biar rambutnya. kelihatan muda gitu. Masya Allah. Memang ya orang-orang kalau misalnya memang fokusnya ke film, direktur, produser, cerita aja, jadi ya ini ya Mas ya. Iya. Nggak ke ini ya? Nggak- Nggak kesempet udah potong lama rambut gitu. gitu ya? Iya. Oh, berarti dulu rambutnya panjang? Oh, enggak segini. Lumayan panjang Oh, segini. panjang. Iya. Kalau Selin jadi apa? Kalau lagi di sebuah pertunjukan wayang, pilih jadi apa? Sinden dong. Sinden. Meskipun susah ya belajarnya ya. Iya. Tapi kalau bisa sih kayaknya keren banget ya jadi sinden tuh. Iya. Keren loh. Iya Iya. benar keren. Nyanyinya Tapi sih ya. memang Sulit kayaknya ya. sinden tuh latihan dari kecil ya Mas ya. Lama yang Lama mungkin, pasti dia dididik dari kecil dan kayaknya sulit banget nggak itu. bisa ujuk-ujuk gitu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya. Ujuk-ujuk jadi sinden itu nggak bisa. Oke. Tapi kalau di dalam cerita wayang yang ada di lereng Gunung Merbabu yang kita angkat, itu ketika dia dapat titisan, dia nggak nyinden, dia nggak bisa nyinden, pasti bisa nyinden. Ketika mau pertunjukan, dia nggak bisa nabuh gamelan gitu kan, dia Tiba-tiba langsung bisa. bisa. Oh, Dan oke. dalangnya pun dapat titisan, dia nggak bisa apa-apa. Dia bukan keturunan dalang, dia juga bisa dalang. Dia oke. Dari situ dinobatkan lah seperti itu. Hmm. Dan itu aku riset di lereng Gunung Merbabu. Oh berarti datang langsung ke Merbabunya. Iya, dan sampai sekarang konon katanya wayang kulit manusia masih ada di sana, dan memang aku tanyain dan aku minta izin untuk melihat tidak diperbolehkan. Jadi nggak bisa dikeluarin sembarangan. Oh, sembarangan, oke. Nggak boleh dilihat Gitu. juga. Oh. Dan memang harus ada ritual khusus untuk Ritual ngeluarinnya. khusus. Tapi ada. Saya nggak tahu ya. Tapi dikasih lihat gak? Nggak Nggak boleh ya. Tapi kalau ada pertunjukan, Ada perwakilan, ada pertunjukan dan perwakilan yang ya bisa ngeliat. itu bisa dilihat. Mau lihat nggak kalian? Kalau bisa ada kesempatan. Mau nggak kalian kalau Karena ada kesempatan? menurutku aku nggak yakin itu wujudnya bener-bener wayang, misal wayang Arjuno atau wayang apa kayak gitu. Tapi apa kalau Tapi tetap berbentuk wayang, Wayang, tidak tapi- sesuai dengan karakternya itu. oh Karena kulit manusia lebih tipis. Oh gitu. Jadi jatuhnya agak gelap ya, Iya. agak beda dengan kulit kerbau Ya, yang dibikin beda dengan biasanya kulit kan kerbau. bikinnya pakai kulit Putih. kerbau. Iya, Kalau iya, udah iya. kelamaan kan biasanya ya lemes aja Iya. gitu. Cuman ini enggak, jadi dia kayak Kayak gitu hitam. sih, dan banyak kok yang entah di YouTube-nya Bisa kok platform mana, dilihat kayak gitu. mungkin. Itu Kalau banyak lagi ada banget ritual khusus. yang memang ngangkat itu. Oke. Berarti Mas Agus meriset sendiri ya, datang langsung Iya, ke sana. sama tim juga, sama timnya Kak Selin, sama tim kita kayak gitu. Itu memang harus riset. Dan itu ketika kita datang pun beliau intinya nggak ada di sini, nggak ada wayang kulit dari manusia. Udah kayak gitu. Oh tidak membenarkan. Iya. Tapi di luaran situ cerita masyarakat ya. cerita masyarakatnya tetangga Kesaksian itu, masyarakat. iya, itu ada di situ cuma satu gitu. Tapi Kesaksian. dalangnya bilang nggak ada di sini. Ya. Takutnya disalahgunakan atau apa Tahu, gitu. nggak betul, boleh ya betul. kita berpikir kayak yang situ-situlah ya gitu. Iya, Yang iya. lalu biar lalu, mungkin masa lalu. Yang Tapi sekarang-sekarang itu aja ya. disejahterakan. Maksudnya bukan disejahterakan, maksudnya dilestarikan. Iya, gitu ya, dilestarikan aja. dilindungi. Jadi ya udah, jadi jangan sampai menakut-nakuti orang, dan niat kita juga bukan mau menakut-nakuti. Ini hanya cerita menurut
kesaksian masyarakat, Iya, betul. Ada warga loh yang sekitar, kayak gini gitu loh dan ya. ya sejarawan yang memang ada yang bilang Iya, ya. betul. Memang Banyak mengerti. kok yang bilang seperti itu. Pokoknya ingin melestarikan lah ya. Jadi Iya. jangan menganggap yang aneh-aneh. Iya. Nah, oke. Selain main kan Selin di sini juga sebagai eksekutif produser. Masya Iya. Cuy, keren. Masya Allah, wow. Tepuk tangan gak sini? Tepuk tangan dong. Iya namanya aja ya, ini mah namanya aja. Kenapa sih mau kok menginvestasikan Wow, amazing. Pajak uangnya nih. di sini? Kenapa sih? Enggak dong, enggak kesana-sana. Kenapa gitu kok yang dipilih ini gitu loh? Karena memang di setiap, jadi aku tipikal yang cari kerja karena suka, karena nyaman. Jadi bukan karena mau atau gimana ya, meskipun banyak tawaran tapi milah-milih juga sih Mbak. Jadi mana yang aku suka, mana yang menarik buat aku, mana yang ada tantangannya buat aku. Jadi nggak semuanya diiyain gitu, nggak semuanya diambil gitu. Dan kebetulan pasti mau menjadi bagian dari sebuah Karyanya Kak Selin. proyek gitu, project ini gitu kan. Jadi pengen menjadi bagian. Tentu aja karena aku yang main, aku juga mau all out gitu. Kita Tepuk tangan sama-sama. dong. Tepuk tangan. Mas Agusnya masa nggak ditepukin juga? Sama dong. Enggak usah lah. Nggak usah lah. Gitu. Lalu apa sih hal yang paling bisa kamu pelajari lah dari film ini tuh apa? Kira-kira Mbak Selin? Apa ya? Bahwa nggak setiap yang kita pandang baik itu baik bagi diri kita, dan nggak setiap hal yang kita takuti itu semenakutkan itu bagi diri kita. Wes. Kalau Lembut Mas- banget nih. kalau dalam banget ya. Kalau Mas Agus Iya. coba seberapa dalam Mas Agus? Apa sih yang Apa ya? dipelajari? Jangan inilah kalau saya jangan percaya dengan manusia seutuhnya gitu. Karena Sering disakiti nampaknya ya. Sering disakiti ya makhluk nampaknya ya. nih. Ya terutama manusia ya, karena semakin kita percaya dengan manusia itu kadang-kadang nggak sesuai harapan lah, nggak sesuai ekspektasi kita. Betul. Ya Allah, ngeri banget. Lalu ada perjalanan spiritual tertentu nggak sih Kak Selin di film ini? Kali menjadi lebih apa ya? Menjadi lebih lebih apa ya bilangnya? Lebih diam, lebih apa ya? Ada nggak sih Kak? Nggak sih, karena kan aku ada tim khusus sendiri ya. Jadi memang aku suka film horor. Gak tahu kenapa horor itu melekat sekali di Indonesia ini ya. Iya. Ya kan sebenarnya lebih banyak film horor ya yang biasanya orang-orang tuh lebih suka. Kalau ada rumah hantu orang-orang suka gitu Iya, ya kan. betul. Datang gitu karena mungkin kita memang udah dari kecil kali ya ditakut-takutin gitu kan, kayak gitu suka. Nanti kalau nggak Sampai makan jadi nanti ada takut ini ya. loh, nanti Iya, ada iya, ini loh, bener, kayak bener, gitu-gitu bener, nggak sih? bener. Mungkin jadi terbiasa gitu. Jadi aku memang tertarik dengan film horor, suka dengan film horor. Jadi karena kita syutingnya juga di tempat-tempat yang katanya memang Horor. sudah iya katanya ini nanti udah lama nggak ditempatin. Jadi memang itu. Jadi ya mungkin kalau dari aku pribadi berdoa gitu ya kan untuk melindungi diri. Cuman memang kita tidak menapik kalau ada hal-hal Iya. yang seperti itu. Kalau ada dua dunia di sini memang diciptakan jin dan manusia gitu kan. Jadi ada tim khususnya sendiri yang untuk ngejagain juga gitu. Oke. Iya. Kalau Mas Agus terlibat di film ini ada perjalanan spiritual apa enggak? Apa ya? Perjalanannya bingung juga ya. Karena setahun tuh menurutku yang sangat lama juga ya. Kita harus riset kesana kemari dan harus tanya juru kunci juga, tanya dalang juga, terus konsultasi di keraton juga saya untuk mendapatkan sebuah tembang kayak gitu. Memang ada satu pemain kita yang ketika menembangkan itu di rumah waktu siang hari ya, itu tuh ada satu kelibetan, mungkin apa kita juga nggak tahu, katanya dia sendiri loh. Yang kedua diterusin nembang lagi, jendelanya itu ketika buka langsung nutup sendiri kayak gitu. Udah habis itu sunyi, bener-bener sunyi. Habis itu udah dia nggak nerusin. Dan aku konsultasi sama juru kunci yang biasanya aku ajak konsultasi itu kan,
gimana ya nggak apa-apa itu, tapi kalau bisa jangan sendirilah karena itu memang mantra beneran. Terus aku bilang bisa nggak diganti gitu, nggak apa-apa lah nanti kalau pas syuting aku dampingin kayak gitu sih. Oh jadi sampai tembang-tembangnya pun asli ya, nggak asal nulis. Enggak. Oh oke. Memang zaman-zaman dulu kalau kayak hung gitu kan memang lama ya, kata-kata lama atau kalimat lama. Kayaknya jago nih Mas Agus, jago menembang kayaknya ya. Asli Jawa. Jangan-jangan dayang juga. Dayang. Wah ini juga. Enggak, dalang ya? Dalang. Bukan. Pernah Doakan kepikiran aja. jadi dalang juga. Ya kalau bisa jadi dalang ya seneng banget saya. Pernah nonton wayang Mbak pertunjukannya? Nonton di TV sih. Wow. Kalau harus nonton langsung tuh biasanya punya Punya apa tuh? chemistry sendiri, Ah, punya oke. rasa chemistry sendiri. Dan pagelaran wayang itu memang biasanya acaranya malam-malam. Iya, malam. Malam sampai subuh. Iya. Sampai menjelang subuh ya maksudnya. Sampai tengah malam lah gitu. Menjelang subuh Dan itu. ceritanya bagaimana dalang itu dia menceritakan sendiri. Jadi dia berimajinasi dan kita mengikuti alur ceritanya, harus ikut ceritanya gitu. Nah, itu nanti di situ tuh biasanya tuh ada ritual-ritual sendiri. Iya. Ada sempat nonton wayang juga nggak Selin buat persiapan di film Iya ini? dong, Oh kita iya. harus Berapa riset banyak kan. nonton? Iya. Sekali sih waktu itu. Sekali ya? Selanjutnya selebihnya karena kita bagi waktu untuk yang lain juga, jadi kita cari tahu dengan yang lain-lain gitu. Nontonnya dari dari malam sampai Itu pagi lumayan, tuh. iya. Dan kayak ngerti tuh ya kan bahasanya tuh. Oh iya serius. Oh karena udah di ini ya. Benar-benar Ya sebenarnya Jawa. ada yang mencekam juga yang di saat seperti itu. Pokoknya kalau untuk dalang itu, kalau misal dalang Jogja akan pentas di Jawa Timur gitu. Ini kadang-kadang orang Jawa Timur itu akan iseng dengan dalang Jogja. Dalang Jawa Timur pentas ke Jogja itu akan iseng kayak gitu, diisengin gitu loh. Ini gimana sih? Diisengin ya contohnya kayak diganggu gitu. Oh, oke. Ya, jadi memang udah punya pakemnya masing-masing ya. Kayak kalau sekarang ya fan gitu kan. Nah, punya fan masing-masing. Seperti itu. Jadi harus ada ritual-ritual khusus sebelum dalang. Sampai sekarang itu pasti ada. Tapi kalau Kak Selin nggak ada ritual-ritual khusus kan? aku nggak ngerti sih. Ada sih, makan siang. Oh makan siang. Oh kalau itu harus ya. Oh, Kalau harus. nggak kuat syuting nggak sih Kak? Ya. Iya gitu ya. Lalu terus tadi penasaran deh, katanya suka banget sama film horor Kak Selin. Iya. Emang paling sering nonton film horor setiap hari atau seminggu ada berapa kali gitu? Kalau akhir-akhir ini lagi nggak pergi nonton ya Mbak ya. Mungkin kalau dulu tuh aku sering banget, misalnya kalau lagi ada rumah hantu dulu tuh sering rumah datang. hantu, oke. Suka ya berimajinasi aja gitu sebenarnya kan. Ya, kayak gitu. Bisa nggak takut ya? Nggak Mbak takut ya? Kayak lebih menakutkan manusia ya. Manusia ya. Oh, Iya. kalau Mas Agus juga suka horor gak? Suka banget. Aku kalau nonton tuh mungkin ya seminggu kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang sekali kayak gitu. oke. Dan yang paling aku sukain sampai sekarang tuh Conjuring sama Weapon. Masya Allah. Itu keren tuh. Jadi film yang hantunya itu apa ya? Nggak kayak dibuat-buat. Kalau di Indonesia biasanya kan ini ya putih-putih rambutnya itu gitu. Kalau itu ya hadir langsung ya. hadir langsung Ya, tapi kita kayak tuh- lebih manusia gitu yang ditakutkan. Jadi realnya kan yang sebenarnya menakutkan itu kan manusia ya, Iya. manusia. Makhluk itu kan kita berimajinasi aja, bentuknya tuh ada. Kalau di film-film horor tuh biasanya ada yang rambutnya panjang, ada yang bertaring, kukunya panjang berbulu-bulu, atau dia mungkin pakai baju putih, ketawanya hihihihi. Kan kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Nah, itu kan hanya imajinasi aja Iya, gambarnya, dan betul, kita betul. nggak nakut-nakutin dengan yang kayak seperti gitu. itu. Dan Nah. jadi di film Danyang Wingit ini nggak ada tuh yang kayak Yang gitu-gitu. hihihi gitu Kita nggak jump ada ya? scare-nya elegan. Oh. Jadi oke. it's real gitu. Oh. Maksudnya yang menakutkan ya Biasanya manusianya enggak. itu Iya, sendiri manusianya gitu. iya, itu betul, betul, sendiri. betul. Dan kadang-kadang mungkin ada wujud-wujud yang mewujudkan manusia, bayangan dari manusia. Jadi nggak ada wujud yang kayak berbulu lah, hitam besar lah, putih rambut panjang lah, nggak, kayak gitu. Jadi di sini manusia sebenarnya hantunya ya. Loh memang ya bukannya biasanya yang menakutkan manusia. ya? Manusia ya. Kalau mau lebih jelasnya mending dilihat langsung ya dan yang wingit ya.
Lalu ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang. Enggak ya kayaknya. Paling sering ditanyakan. Nomor rekening. Nomor Enggak ya? Enggak. Kak Selin kan dulu waktu syuting film ini belum berhijab ya. Iya. Terus sekarang sudah berhijab. Iya. Nah, itu gimana sih? Apakah tidak apa-apa wajahnya terlihat tanpa berhijab sewaktu di film nanti karena dilihat orang banyak gitu mungkin? Kalau mau ditanya apa-apa atau nggak kenapa-napa itu kan kembali lagi kan sesuai syariat ya. Sebenarnya mah bagaimana itu kita kan punya guru juga yang lebih ngerti. Kalau aku sendiri kan masih dalam proses pembelajaran ya. Dan hidayah itu nggak ada yang tahu kapan datangnya. Ya alhamdulillah, saya juga nggak nyangka-nyangka kalau Allah ketuk hati saya secepat ini untuk menutup diri, untuk berpakaian lebih sesuai dengan syariat. Jadi ini kan udah lama ya. Dari sebelum adanya pikiran bakalan nggak kebayang bakalan mau berhijab. Iya betul. Nggak ada belum kepikiran, nggak ada kebayangan mau berhijab kayak gimana, tentang ajaran Islam itu harus kayak gimana, dosanya seperti apa, kita belum tahu. Yang kita tahu waktu itu kerja, berkarya, berseni, membuat karya, ya udah itu aja. Dan kalau sekarang dan ke depan, kalau yang kemarin ya sudah kemarin. Cuman ya apa yang udah kemarin itu kan ini menjadi bagian dari tanggung jawab. Betul. Dan pekerjaan itu juga ya harus diselesaikan sampai selesai. Banyak kepala ya. Karena di sini bukan hanya satu kepala, tapi ada banyak dapur orang. Ya. Krunya ada berapa sih? Penasaran deh Mas. Wow. Banyak banget nggak krunya di sini Mas? 160. 160. Terus lokasi syutingnya dulu di mana? Di Jogja, Di Jogja, Magelang, Wonosobo. Ada sekitar 7 lokasi. Oh, ada sekitar 7 lokasi. Iya. Banyak ya? Banyak juga ya, banyak. Soalnya kalau dilihat di trailernya, kayaknya mungkin tempatnya itu aja, ternyata enggak ya. Iya. Ternyata banyak. Baiklah, kalau begitu kita akan main game lagi. Main game dulu nggak kita? Gak apa-apa ya. Main game dulu. Kalau bisa jawab pakai bahasa Jawanya lebih bagus. Wes. Kak Selin jago ya? Iya. Siapakah aku biasa menirukan semua suara tokoh dan menyuarakan dialog? Maksudnya? Siapakah aku? Apa itu? Coba jawabannya apa? Siapakah aku biasa menirukan semua suara tokoh dan menyuarakan dialog? Dalang. Iya betul. Gampang banget lagi pertanyaan gue. Oh iya. Oke, yang kedua ya. Membantu dalang mengiringi pertunjukan dalang. Kak Selin. Loh, bukan dong. Siapa? Kan ada tahu ininya. Ada yuk. Yang apa namanya Mas? Yang Siapa? ini loh yang Penabuhnya. apa? Bukan yang biasanya jadi ininya. Nyindennya. Bara jadi apa? Wiyogo. Nah, iya bener nggak? Iya bukan. Niyogo ya? Wiyogo. Oh, Wiyogo. Yang salah. Aku tulisnya Niaga. Oh. Bacanya Niyogo ya? Oh iya betul. Wiyogo. Lagi loh, yang terakhir. Pelantun tembang atau lagu? Siapakah aku? Pelantun tembang atau lagu? Kalau sinden. Sinden. Nama Jawanya tahu nggak? Aduh, nggak tahu aku. Apa ya nama Jawanya? Waranangga. Lah itu baru mau tak jawab. Oh, udah dijawab duluan. Iya. Dijawab duluan ya. Sebel deh. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan netizen. Ini sebenarnya udah dijawab sih tadi ya. Itu kapan mulai syutingnya, Kak? Itu syutingnya udah lama ya, udah satu setengah tahun yang lalu lah. 2 tahun. Ya mungkin Oh, sekitar berarti segitu. 2024-an ya. Sekitar segitu ya. Segitu ya. Ya. Prosesnya yang panjang. Prosesnya panjang Betul. ya. Kalau sama proses ya 3 tahun lah. Iya. Memang kan Mbak mau bikin sebuah karya yang bagus itu kan nggak bisa singkat ya. Betul. Iya. Ada waktu, ada hasil Ada ya. hasil, insya Allah. Nanti kita lihat ya. Amin. Oke. Yang terakhir nih, dia nggak mau ngasih pertanyaan, tapi mau ngasih tahu aja. Filmnya nih dari selfie Devi_27, filmnya bagus banget Min, walaupun takut tapi penasaran. Nontonnya gini ya? Keren selfie. Jadi nggak boleh kayak gini, nggak boleh lihat ya jadinya ya. Keren selfie. Wes, Selfie. mantap. Baik, selanjutnya nih pertanyaannya. Apa sih pengorbanan buat kamu? Ini saya. Film ini kan banyak soal pengorbanan ya, betul Kak. Betul, Kak Citra iya. di sini ya, Citra membiayai 2 orang anaknya, Betul. 2 orang adik, Satu Sorry, Kak. satu Satu orang adiknya. adik. Nah, itu gimana sih Kak sampai harus
menjadi tumbal. Jadi gimana menurut kamu Mas? Saksikan di bioskop tanggal 20 November. Gitu kali ya. Bisa ya. Tapi kalau menurut Mas sendiri atau menurut Selin, pengorbanan itu kayak apa sih gitu? Pengorbanan ya. Ya intinya kembali lagi ke keluarga ya sebetulnya ya. Kalau adiknya atau keluarga kita membutuhkan gimana sih? Kan gimana caranya kita harus membantu seperti itu. Walaupun nyawa taruhannya. Berat bener. Pengorbanan Aku apa tadi ya? di briefing sama Kak Selin. Ngarang. Pengorbanan kalau buat aku apa ya? Pengorbanan itu dimana kita udah mengerti titik balik dari keikhlasan itu sendiri, bahwa mencintai orang yang paling kita sayangi dibanding diri kita sendiri. Tepuk tangannya mana ini? Berat suka Berat gitu. banget, dua-dua orang ini berat banget. Kadang suka relate kan. Iya. Kita tuh kadang-kadang Iya, lebih memikirkan orang lain dibanding diri kita sendiri. Betul. Kita tuh lebih mementingkan kondisi keluarga yang lain. Kita nggak apa-apa deh, rela begini. Nah itu bentuk dari suatu kasih sayang. Jadi pengorbanan tuh nggak semuanya negatif. Ada yang bentuk dari cinta. Oke, Oh bener, tergantung. berarti rambutku harus Ini potong ini kemarin bentuk gitu ya? pengorbanan bukan Oh, Mas? iya. Bentuk Oh, udah. pengorbanan. Kamu potong dulu gitu kan. Biar kelihatan rapi gitu. Biar kelihatan. Oh, Aduh. itu berarti sebuah bentuk pengorbanan ya. Soalnya emang berapa tahun sih, pengen penasaran berapa tahun dipanjangin sampai kok kayaknya pengorbanan? 1 tahun lebih tuh. 1 tahun lebih. Pengen banget panjang tapi kok nggak panjang-panjang, malah Pakai ini. wig aja Mas, aku saranin. Iya, pakai besok kali ya. wig. Selanjutnya, apa sih yang kalian pengen penonton dapat setelah nonton film ini? Apa ya? Kalau ada makna di dalam Iya. Jadi ya itu tadi saya udah disampaikan juga tadi ya. Jadi di setiap daerah itu ada adat budayanya, dan di setiap adat budaya mempunyai ceritanya sendiri. Cerita itu menjadi suatu legenda. Legenda itu memiliki maknanya untuk ceritanya juga. Jadi bukan untuk menakut-nakuti, tapi lebih mengangkat dari sisi budayanya itu sendiri, yang mungkin sekarang udah seiring berjalannya waktu modern ini udah mulai berkurang. Iya, betul. Coba kita angkat mungkin dari sisi cerita rakyatnya, yang kita angkat biar lebih menarik lagi, Betul. biar lebih banyak yang tertarik lagi, biar lebih banyak yang penasaran lagi. Betul. Kalau Mas Agus, pengen Apa ya? penonton dapat apa setelah nonton? Mungkin dapet ini ya. Tiket. Tiket kita. Enggak, maksudnya yaitu pengorbanan itu relate gitu kan untuk keluarga. Jadi gimana caranya keluarga itu ya harus diutamakan lah. Kayak gitu, jangan mengutamakan orang lain dulu. Tapi keluarga dulu ya. Keluarga dulu. Iya, Yang penting keluarga dulu dong. urus dulu yang paling deket Yang ya, paling dekat, yang ya. paling dekat. Kadang orang deket itu belum tentu baik ya. Kayak gitu. Baik, kalau gitu udah nih yang terakhir. Kok cepet banget ya? Iya dong. Berapa sih? 1 jam loh iya, kita. 1 jam ya? 1 jam loh. Yang terakhir nih sambil apa sih? Kok gue jadi lupa? Melihat gitu. Sambil mempromosikan 20 Mempromosikan. November ya. Boleh dilanjut. Siap. Pesan yang mau disampaikan dari film ini. Monggo Kak. Itu tadi pesannya tadi udah disampaikan kan ya. Jadi pesan dari film Danyang Winggit ini sendiri, jangan terlalu percaya terhadap makhluk. Bahkan orang yang paling menyakiti kita adalah orang yang paling kita cintai. Iya. Itu jawabannya. Nah, Itu jawabannya. Mas Agus ada mau nambahin? Sama. Sama. jadi gitu tadi kan. Jadi Iya. jangan terlalu gampang percaya. Jangan gampang Jangan percaya. terlalu kita terlena dengan kegelimangan harta, Betul. kegelimangan dunia, bahwa semuanya itu hanya sesaat, yang abadi itu nggak ada. Yang abadi nggak ada, Iya. hanya ada yang sesaat. Tapi Sebetulnya aku tadi mau jawab itu, tapi Kak Selin duluan. Iya, udah dulu. diambil ya, udah Iya. poinnya 10-0 deh. nih ya. Poinnya 10-0. Ya udah kalau gitu sama-sama tungguin pengorbanan apa nanti yang akan diberikan oleh Selin. Wow. Pasti berat bener nih pengorbanannya karena dari tadi omongan kita udah berat. Iya. Nantikan film Danyang Winggit Jumat Kliwon 20 November. Yes. Betul. Film Di- Danyang Winggit Jumat Kliwon 20 November di seluruh bioskop Indonesia dan insya Allah di Asia. Iya. Tunggu, dadah semuanya. Ya, Sampai jumpa makasih. lagi di Movie Buff selanjutnya. Dadah.